Shalom Bapak Ibu Saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan dalam minggu lalu kita bicara tentang Mazmur 23. Ya, kita sudah bahas ayat 1, 2, dan 3 sampai tuntas. Dan kita masih bicara soal ayat yang keempat. Kita belum selesai karena ada begitu banyak yang kita dapat menemukan di dalam ayat yang keempat. Dan di dalam Mazmur 23, ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sungguh luar biasa di mana Daud yang menulis Mazmur ini memperkatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dan Daud mengerti sikap, tingkah laku, perbuatan dari seorang gembala yang benar dan baik. Karena dia sendiri menjadi gembala. Dikatakan dia menjadi gembala atas 2 atau 3 domba. Ya, kita tidak tahu jelas lebih, tapi dalam firman ditulis 2 atau 3 saja. Ya, dan itu pun dia bisa belajar banyak sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dia Daud menyertai dombanya, bersama-sama dengan domba melampaui lembah kegelapan, begitu juga Tuhan beserta kita. Ya, karena dia adalah Immanuel. Saya sudah sampaikan berapa kali dalam minggu ini bahwa Yesus Kristus disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, jadi kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, ya, kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, kalau kita lagi melewati satu masalah, satu kesulitan, Allah di mana? Ya, tetap bersama-sama dengan kita. Ya, dia bersama-sama dengan kita melewati lembah kegelapan. Dia ada di situ. Jangan sekali-kali pikir, wah aku nggak kuat karena aku sendirian. Tidak. Allah menyertai kita. Nah, ayat ini mengakhiri dengan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, kok bisa sih? Gadamu dan tongkatmu bisa menghibur aku. Apa yang dibahas tentang gada dan tongkat? Nah, ini bicara tentang otoritas, tentang disiplin, tentang memimpin, ya, tentang otoritas. Ya, bahwa seorang gembala adalah otoritas atas domba-domba. Dia tahu yang terbaik. Tapi jangan lupa, ya, sebagaimana Tuhan menjadi otoritas atas kita, dia tetap memberikan kebebasan untuk berjalan sesuai dengan kita mau. Ya, makanya kadang-kadang ada domba yang hilang. Kenapa? Karena dia sudah jalan ke jalan yang sendirian. Ya, hari-hari ini kita sungguh-sungguh harus mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, bahwa Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi atas seluruh aspek kehidupan kita. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan datang yang melampaui kekuatan kita. Ya, tidak akan mengizinkan pencobaan datang yang melewati yang kita bisa hadapi. Walaupun kita bilang, aduh mana kuat, mana tahan. Coba Anda hari ini duduk. Anda menoleh ke belakang. Berapa sering Anda dulu berkata Anda tidak kuat. Tapi ternyata buktinya Anda sangat kuat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting untuk kita untuk sadar bahwa Tuhan adalah otoritas. Dia telah menciptakan kita. Ya, dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu kemanakah dia memimpin kita. Tapi sekali lagi yang ini penting sekali. Dia tetap kasih kebebasan kepada kita untuk melangkah. Tergantung daripada kita.
Kita mau taat, tunduk, mengikuti dia, atau kita mau menolak dia. Hari-hari ini kita hidup di dalam hari di mana banyak sekali orang mulai menolak dia. Ya, dan itu pun adalah salah satu tanda bahwa kita sudah mendekati akhir dari akhir, di mana Yesus akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Ya, di dalam Tesalonika jelas dikatakan sebelum akhirnya sampai, banyak orang akan murtad, akan meninggalkan Tuhan karena tidak bisa menerima otoritas yang ada di tangan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus sadar ya bahwa Tuhan itu sangat amat mengasihi kita. Ya, begitu mengasihi kita, ya, dia mengasihi kita dan dia benci dosa. Makanya dia mendisiplin kita kalau kita lagi melakukan hal yang tidak berkenan. Nah, masalahnya kita sebagai manusia sangat mudah tersinggung. Ya, sangat mudah menolak disiplin. Apalagi disiplin dari Tuhan. Kita nggak bisa terima disiplin dari Tuhan karena kita sombong. Ya, karena kita mengkeraskan hati. Perhatikan dengan baik-baik. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa firman itu menjadi palu. Palu diutus untuk menghancurkan batu yang keras. Nah, ini bicara tentang hati kita. Batu yang keras adalah hati kita. Berapa sering kita mengkeraskan hati dan firman datang sebagai palu untuk menghancurkan batu itu supaya firman dapat masuk. Ya, makanya Tuhan mendisiplin kita untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Jangan menolak, ya, jangan melawan, tapi terima firman dengan segala kerelaan hati. Ya, dan menyelidiki firman itu. Apa itu benar? Apa Tuhan itu benar mendisiplin kita untuk membawa kita kembali. Siapa yang tidak mau pakai tongkat, itu membuktikan orang itu tidak mengasihi dombanya. Ya, begitu juga dalam keluarga. Kalau kita tidak mendisiplin anak, itu tanda kita tidak mengasihi anak. Ya, kalau kita bebaskan anak sebebas-bebasnya, jangan heran ya. Kalau kamu telah menciptakan satu orang yang aneh, ya, itu yang kita harus renungkan. Ya, makanya firman Tuhan bilang, gadamu dan tongkatmu memimpinku. Ya, gadamu dan tongkatmu itu menghibur, ya, menghibur, atau dengan kata lain memberikan damai, ya, memberikan istirahat, ya, memberikan sesuatu yang kita bisa pegang. Jadi ini sesuatu yang sangat amat penting Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu kita benar-benar mari kita lakukan firman Tuhan. Kita mempraktekkan, kita mengizinkan untuk kada Tuhan dan tongkatnya Tuhan sebagai gembala, ya, mendisiplin kita, ya, karena dia adalah otoritas kita, ya, dia juga menghibur kita, justru melalui kada dan tongkat, sesuatu yang aneh tapi nyata. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita serius menyerahkan hidup kita. Bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah. Hari ini juga Anda berdoa, Anda mengundang Yesus masuk. Saya tidak pernah berkata, kalau ikut Yesus semuanya aman, semuanya enak, semuanya luar biasa. Tidak. Karena kita harus belajar untuk membuang apa yang kita telah masuk selama sekian lama. Kebiasaan-kebiasaan, habitnya kita. Itu yang kita harus buang. Habit yang tidak berkenan, yang tidak baik harus ditinggal. Ya, makanya itulah kenapa kita izinkan Tuhan berkarya dalam hati untuk membersihkan kita. Supaya kita benar-benar putih.
putih seperti salju. Ya, benar-benar putih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau telah berikan kepada kami, di mana sekali lagi kami dapat pelajari dari firman-Mu Tuhan, di mana kami diingatkan kembali bahwa kadamu dan tongkat-Mu menghibur kami Tuhan. Memberikan istirahat, memberikan ketenangan kepada kita. Engkau berkata, datanglah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Nah itulah Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sedemikian rupa memberikan hibur, memberikan ketenangan di saat lagi ribut, di saat lagi tidak enak, kita bisa mengandalkan Engkau untuk mengalami satu rehat, satu damai yang luar biasa. Dunia tidak dapat berikan, hanya Engkau dapat berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sungguh luar biasa kita dapat belajar terus. Sepanjang minggu ini, kali ini kita tetap berfokus kepada Mazmur 23. Masih ada begitu banyak hal yang kami dapat belajar. Tapi saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Shalom.